Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita kembali di kandangnya mobil kelas Eropa, keluaran Eropa dari Bavarian, yaitu BMW. Dan kali ini kita mau mengulas BMW yang baru saja meluncur, seri 3 yang paling affordable. Ini dia BMW seri 3 20i Dynamic. Dan kita bisa lihat sama-sama dari desain wajahnya seperti ini, yang mungkin kalian bisa familiar dengan grillnya, tapi lampu-lampunya baru. So, kita akan ulas lebih lanjut lagi terkait mobil ini seperti apa. Seperti biasa, baik dari exterior walk around, kita sama-sama lihat dari sekelilingnya, hingga ke cek audionya. Pertama kita akan lihat dari desain wajahnya yang seperti ini. Bagian bumpernya itu yang T-shape kayak gini ya untuk fog lampnya. Sekaligus langsung saja kita lihat penerangan lampunya. Kalau kita ngeliat dari sini, bagian ini buntu ya, nggak lubang. Dan masih ada kidney grillnya aktif lagi di 320. Harga selisih ya sekitar hampir 100 juta dibandingkan 330. Dan ini berikut penerangan lampunya guys. Di penerangan lampunya kalian bisa lihat untuk yang 320 ini nggak menggunakan teknologi laser ya untuk mengurangi cost-nya, jadi cost lebih murah. Kalian bisa lihat dari penerangan lampunya, lampu sennya, lampu fog lampnya, lampu utamanya itu udah LED. Dan yang notice adalah di bagian lampu ini nggak ada hexagon LED ya, tapi ada tambahan pelipit atau bagian bawah lampu yang udah LED. Oke. Dari lampu-lampu kalian udah lihat. Sekarang dari desain bodinya dengan sang kakaknya itu nggak terlalu beda ya, nggak ada perbedaan. Dan inilah sekeliling dari wajah BMW 320 Dynamic. So, menurut kalian gimana? Sekarang kita menuju ke bagian dapur pacunya guys. Kita lihat bagian dapur pacunya. Boom. Pertama kita lihat dari mesin ini masih sama dengan yang 330 2000 cc, hanya tune up-nya yang beda ya. Tenaga di sini 184 horsepower, torsinya cukup melimpah yaitu 300 Nm dengan twin power turbonya. Desain dari mesin ini cukup rapi juga, dan tenaga disalurkan ke penggerak roda belakang itu dengan 8 speed ya. Wow, mantap. Cuman kalau kita lihat ke bagian atas di bagian kap mesin ini, nah di bagian sini itu sedikit melompong, nggak ada peredamnya guys. Ya mungkin ada, tapi kalau peredam gini kan mah gampang, kalian mau cari dengan peredam kayak gini ini mah murah. Oke, dari jantung pacu kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Kalau di seri 330 itu tenaganya lebih gede karena sedikit dicun, sama-sama 2000 cc 4 silindernya. Kalau ini jadi 320 lebih efisien, otomatis lebih hemat bahan bakar, tenaganya lebih kecil kayak gitu guys. Di 320 Dynamic ini juga udah dilengkapi fitur yang kita meninggalkan mobil ini jarak jauh dia akan auto lock guys. Nih saya nggak pencet apa-apa nih, dia udah lock sendiri. Pada saat saya mendekat nih, saya kuncinya ya, bisa dilihat nih udah bisa auto unlock dan lock. Nice. Oke, lanjut ke bagian samping. Itu yang membedakan dari 330 dengan 320 Dynamic itu, kaki-kaki ini velgnya jadi sedikit lebih ramping, sedikit lebih kecil karena 17 in. Dia menggunakan ban Bridgestone ya di sini, dengan ukuran ya 225/50 ring 17. Jadi sedikit lebih tebal nih bannya ketimbang yang seri 330. Oke, lanjut ke bagian samping. Kalau bagian depan tadi gitu tidak menjumpai kamera 360, otomatis di sini juga nggak ada kamera 360. Ya fine lah. Kalau dari desain samping kita bisa lihat sama-sama, kurang lebih desainnya seperti ini. Tapi kerennya nih, bisa kelihatan nggak nih? Welcome carpetnya di sini. Ya, ada welcome carpetnya. Lihat ke bagian belakang, pembukaan sistemnya juga masih dengan tuas kayak gitu ya. Terus dia modelnya kayak gini. Nah, terus di sini ini ada lubang.
smart supaya nggak gondal-gandul gitu guys. Mantap kan? Oke, kita lanjut ke bagian belakang sekarang. Sekaligus langsung kita lihat pendaran lampu belakangnya. Untuk ke bagian belakang, shark fin antena sudah dibekalkan karena udah tradisi dari BMW. Kalau dari belakang kita nggak ngelihat perbedaan dibandingkan model yang sebelumnya karena hanya emblem 320i-nya ini. Kemudian dari bumper belakangnya, kita juga bisa sama-sama sekaligus melihat pendaran lampu belakangnya yang juga sudah disertakan fog lamp belakang. Nah, itu dia pendaran lampunya. Menurut kalian gimana guys? Generasi terbaru BMW ini memiliki desain L-shape lampu belakang LED yang cukup keren menurut saya. Dan di bagian belakang udah ada kamera parkirnya guys. Nah, cuman sayangnya tidak ada 360 kamera. Kemudian bagian muffler itu real, kanan kiri. Nah, bukan fake muffler. So, sekarang kita akan mau mencoba memperlihatkan kalian untuk yang 320 dynamic ini udah menggunakan power tailgate yang bisa menggunakan sensor kaki. So, kita cobain. Kunci saya kantongin untuk testing dari ini aja sudah mendekat langsung dia menyambut ya. Dia sensornya kayak keliling, detect langsung di unlock. So, kita cobain untuk boom. Nice. Kita lihat ruang bagasinya. Ruang bagasinya cukup luas, cukup lapang untuk seri 3 seperti biasa. Kemudian storage. Kemudian yang tidak jumpai adalah pelipatan di jok belakang. Nggak ada untuk tuas-tuasnya, itu nggak ada. Jadi ini ya langsung los gini lah. Dan juga kita nggak jumpa ya untuk ban karena tentunya udah menggunakan teknologi RFT, Run Flat Tire, dimana tidak kita jumpai ban di sini. Tidak bisa kita buka cuy. No, we can open it. Nggak ada untuk buka-buka di bagian sininya. Inilah dari ruang bagasi yang menurut saya cukup luas banget. Terus untuk penutupan, kalian juga bisa menggunakan tombol di sini. Tombol di dalam nanti saya perlihatkan di pintu, dan juga misalkan mau menggunakan tailgate sensor kaki lagi seperti tadi juga bisa. Boom. Lebih enak menurut saya, opini pribadi ya. Sensor kaki di beberapa merek BMW paling enak. Kalau kalian melihat saya di yang Toyota kemarin sampai olahraga kaki, ini simple banget, just boom. Itu udah kebuka. Mau lihat lagi nih, bahkan bisa kita open beberapa kali. Sedangkan remember, Toyota punya itu nggak bisa berulang. Kondisinya dimana harus terkunci terlebih dahulu baru bisa kita open dengan kick sensor. Jadi kick sensor itu saya ulang lagi bagi yang baru pertama nonton di channel Master Perez. Bagi yang belum nonton sebelum-sebelumnya, saya mau jelaskan lagi fungsi fitur kick sensor. Bukan untuk gaya-gayaan guys. Itu ada fungsi yang diterapkan dimana misalkan kalian bawa belanjaan, ngeluarin barang belanjaan, tangan kalian penuh dengan barang, itu kan nggak bisa mau buka-buka. Nggak perlu naruh barang, tapi kalian bisa tek gini, misalkan udah ambil nih, udah keluarin, udah bawa. Kayak gitu fungsinya dari kick sensor. Ya, inilah bagian belakang, sekilasnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian ruang tengah nih. Wah, langsung dibukain pintu gue. Boom. So, nuansa konsep dari BMW yang seri 320 Dynamic ini lebih full black sampai dalam. Dan di bagian sini ada ambient light, dimana ini juga akan membantu kalau misalkan kita buka pintu, orang di belakang itu bisa lihat ini ada pintu terbuka. Panelnya pun di sini empuk. Panel-panel yang dipergunakan empuk. Kemudian untuk pembukaan juga model chrome kayak gini, kece banget. Ya, nggak ada tirai. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian dalamnya seperti apa. Dan bagian dalam kalian bisa lihat sama-sama, joknya berwarna full hitam, full black, tapi nggak meninggalkan kesan sporty.
inilah nuansa jok yang menurut saya cukup premium dan sporty di BMW seri 320 Dynamic. Cuman kita nggak menjumpai di sini untuk armrest. Kita nggak bisa ada armrest di sini. So kita akan coba bahas lagi di bagian dalamnya lebih detail lagi. Kita masuk ke dalamnya. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Posisi duduknya nyaman, meskipun ini di bagian sini samping-samping itu kita nggak jumpai untuk menegakkan lagi. Ini udah posisi yang fix ya, posisi kepala segini. Ini saya tinggi badan 170. Untuk legroomnya itu juga masih sebanyak. Ini pun karena otomatis ya, karena dia otomatis mundur. Ini pun masih ada space dan tidak kita jumpai untuk pocket di sini. Baik sini kanan kiri nggak ada pocketnya. Kalau kita mau lihat di sini juga nggak ada pocketnya guys. Jadi ini polosan model keras ini ya, tapi ada lekukan untuk lutut. Kemudian di bagian AC ini mobil udah dilengkapi triple zone, di mana ini AC kita bisa atur suhunya. Jadi di belakang ini pengaturan suhunya berbeda. Semburannya, kencangnya angin itu ngikut dari yang depan. Nah sekarang kita bisa lihat kokpitnya, bisa lihat inilah kokpit dari BMW 320 yang mana udah menggunakan iDrive yang terbaru, sistem yang terbaru. Saya jadi nggak terlalu banyak bahas ya, karena udah di audionya itu udah mendapatkan didukung Apple CarPlay dan Android Auto yang wireless lagi. Keren banget, udah ada ambient light seri 320 ini. Yuk langsung kita bahas di bagian kokpit utama, dan yang terutama adalah cek kualitas audionya. Oh ya, sebelum kita pergi, di 320 nggak ada sunroof dan atau panoramik ya, tapi lampu LED di sini. Nih, bisa kita boom seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian kokpit utamanya. Oke, sekarang kita menuju ke kabin utamanya. Desain dari pintu utama seperti ini, tetap dengan panel-panel empuk ya, soft touch. Kemudian dari panel untuk pembukaan ini chrome juga, door lock-nya. Kemudian ada memory seat di sini, 2 memori. Kemudian di sini untuk pengaturan mirror dan juga power window-nya yang sudah auto guys, dan with lock untuk Windows. Kemudian masuk ke bagian lanjut ke bagian bawah nih, bagian bawahnya juga cantik dan keren seperti yang di belakang-belakang. Ada chrome dan ambient light-nya. Kemudian dan ini untuk pembukaan dari bagasinya. Oke, turun ke bawah. Itu seal plate BMW. Sekarang menuju ke bagian seatnya. Seatnya kalau kita lihat nih, bener-bener sporty banget. Lekukannya, stitchingnya, ini keren banget loh. Kalau mau majuin tuh nanti nih ada tombol, nanti mungkin saat pindah ke sana ya saya perlihatkan. Ini lekukan ini apa ya, mencengkram di tubuh, enak banget. Turun ke bawah dia udah dilengkapi dengan elektrik reclining, maju mundur ya, bagian lumbar. Di bagian lumbar juga ada nih, lengkap sekali. Cuman yang bagian headrestnya masih manual. Oke, kemudian ini ada untuk space di sini. Nah kalau kalian tinggi, misalkan lebih dari 190, butuh leg yang lebih panjang, kita bisa maju mundurin kayak gitu. Ini ada tuas di sini, boom. Apar di sini untuk keselamatan. Lanjut ke bagian sisi sini, kita bisa lihat lagi dari kisi-kisi AC-nya, krom-kromannya kayak gini. Kemudian di bagian sini untuk sektor lampu-lampunya. Ke sisi penumpang depan itu juga konsepnya sama, nggak ada perbedaan, cuman kan ya single. Cuman ini yang saya suka, di kanan kiri depan belakang semua ada ambient light-nya, keren. Kalau menuju ke kursi, sekarang kita bisa lihat sama-sama, kursinya juga sama, dimana sportinya sama. Nah ini yang saya mau perlihatkan ya, ini untuk adjust dari kepalanya ya, sama yang di bagian sini juga tadi nih, agak masuk dikit ini. Nah untuk pengaturan dari bagian kepalanya, dan bisa juga maju mundur gini. Kemudian bagian seat elektriknya, nah seat elektriknya udah ada, cuman dia bagian lumbarnya nggak ada, cuman maju mundur.
reclining udah ada. Terus bagian ini bentar saya perlihatkan. Nah, sama-sama udah ada untuk space kaki tambahan extend ya. Jadi untuk kalian yang tinggi badan lebih tinggi, kalian cocok nih kalau kalian manfaatkan fitur seperti ini. Kalau enggak ya ini dibalikin lagi. Oke, kita lanjut ke bagian ruang kabin utamanya. Men, ngerasain duduk di BMW nih enak banget loh, nyaman. Apalagi ini joknya nih. Ngerasain kulit premiumnya tuh enak banget. Oke, lanjut. Terlalu terbuai saya dengan kenyamanan BMW. Lanjut ke bagian setir. Di bagian setir ini nggak ada cruise control ya di seri 3. Dia hanya ada set. Jadi yang belum nonton video yang seri 3 bisa nonton, saya klik sertakan. Ini bukan cruise control, tapi melimit kecepatan ya di sini. Kemudian di sini untuk panel di sini kita bisa atur untuk dari audio juga plus di MID. Oke. Ke bagian sini ini udah menggunakan iDrive 7 terbaru. Displaynya seperti ini. Ini kesannya kayak menyatu, hitam gini kan. Kayak menyatu ke sini. Bagian konsol tengah dia kesannya semakin mewah ya dengan ada panel black piano seperti ini. Tuas transmisinya juga udah small kayak gini, cuman belum yang kristal. Parking tombolnya di sini, tuasnya imut-imut tapi enak. Kemudian dialnya di sini, ini dummy kosong di sini. Parking assist di sini untuk parkingnya, bukan parking assist, electric parking. Ada auto hold, kemudian mode berkendara, start stop engine-nya di sini. Ini ada auto idling, parking assist-nya di sini. Nah ini parking assist ya. Kemudian ada traction control di bagian sininya. Nah itu dia guys. Semua tombol-tombol lengkap di sini. Kita tutup dulu. Wow, langsung kedap cuy. Kita start dulu. Tombol start stopnya di sini seperti biasa. Injak rem, and then boom. Kita sekarang mau coba fitur-fitur yang ada di sini juga. Sebelum ke wireless charging, kita lihat storage di sebelah sini. Storage-nya nggak terlalu gede. Di sini nggak ada wireless charging ya. Wireless charging di depan ini ada lampu, kemudian ada Type C port untuk charging. Tapi di Indonesia tuh jarang banget, masih belum familiar dengan Type C to Type C. Jadi ya harus membiasakan sih ini untuk masa depan lebih bagus. Kemudian storage di sini. Boom. Tara, ini ada cup holder, kemudian ada power outlet. Kemudian di sini ada wireless chargingnya guys. Kita coba masukkan di sini. Boom, nyala. Charging. Panel-panel AC di sini udah dual zone, kanan kiri udah berbeda. Kalian bisa set suhu, temperatur kanan kiri berbeda. Nah, pengaturan semburan angin itu dari sini semua. Nggak bisa di kanan kiri berbeda. Kemudian menu-menu AC di sini kita bisa langsung pencet di sini. Ini menu langsung masuk ke head unit. Kita bisa sinkronisasi, kemudian otomatis ini pengaturannya bisa diatur dari head unit. Ya. Kemudian overall sama. Jadi kalau yang di sini juga saya nggak terlalu banyak bahas ya. MID-nya kalau ya semua sama. Kalau iDrive 7 misalkan saya pencet Eco normal itu berubah warna di sini kayak gini. Dan kemudian ini coba cerahin warnanya. Nah, ini Eco Pro. Jadi tampilannya biru. Comfortnya kayak ke orange. Jadi orange dan sport ini hampir sama cuy tampilannya memang ya. Jadi ini aturannya. Cuman yang nggak ada di sini seri 320 adalah dari gestur. Itu aja sih menurut saya. Overall semua sama. Jadi untuk ini nggak usah saya jelasin lagi. Pengaturan ini ya, ini udah pernah saya bahas. Bagi yang belum nonton silakan tonton video-video BMW yang terbaru yang udah saya bahas terkait MID-nya gimana. So yang sekarang mau kita ulas ditunggu-tunggu adalah dari kualitas audionya. Dan saya mau jelasin lagi juga ambient light ini bisa kalian atur ubah-ubah semua ya. Pengaturan lampu-lampu ambient lightnya bisa kita masuk ke pengaturan, masuk di kemudian klik kanan. Ntar, boom. Ada interior ini warna kita bisa pilih. Di sini ada beberapa pilihan biru putih. Jadi kalau di lampunya biru putih
kayak gini guys warnanya, kemudian hijau putih. Nah cuman ini pemilihan warnanya nggak banyak, sampai maksimal tuh di ungu putih. Nah teratas itu ada merah tua. Oke, inilah kualitas audio dari BMW 320i Dynamic. Safety pasti aman. So menurut kalian kualitas audionya gimana guys? Ini mah enak banget. Sayangnya memang nggak ada cruise control. Dia wipernya udah auto, lampu udah auto, semua udah serba auto. Dengan harga di bawah 1M, kalian mendapatkan BMW seri 3 sedan dengan kualitas yang lumayan. Audionya pun masih enak meskipun belum menggunakan yang Harman Kardon. Udah ada wireless charging ya. Parking assist-nya juga masih ada. So apalagi? Apple CarPlay, Android Auto udah wireless juga. So it's nice. Demikian untuk ulasan dari BMW 320. Menurut saya yang keren banget dan layak dibeli. Dari sisi mesin sama-sama 2000 cc, cuman tenaganya yang beda gitu aja. Ya no problem. Kalau Anda ingin yang penggunaan di kota-kota yang lebih irit, ya ini mobilnya. So bagi yang berminat langsung aja bisa kunjungi dealer terdekat BMW di kota Anda. Kalau Anda yang di Jawa Timur atau di kota Malang bisa ke BMW Malang, atau menghubungi channel Master Perez juga bisa. So this is it, BMW 320i Dynamic. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye.